Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Prasetyo dengan NIM 22 20 80 30 78 dari kelas 2283C. Di sini saya akan menjelaskan laporan analisis dan perancangan sistem informasi dengan judul saya yaitu penyewaan bus. Latar belakangnya, industri transportasi merupakan salah satu sektor yang terus berkembang pesat, terutama dalam penyediaan layanan penyewaan kendaraan untuk berbagai keperluan seperti pariwisata, perjalanan bisnis, dan acara keluarga. Dalam konteks ini, penyewaan bis bisa menjadi salah satu opsi yang banyak diminati oleh masyarakat dan perusahaan karena mampu mengakomodasi perjalanan dalam skala besar dengan sangat efisien dan ekonomis. Seiring dengan meningkatnya permintaan akan layanan penyewaan bis, kebutuhan akan pengelolaan yang efektif dan efisien juga menjadi semakin penting. Banyak perusahaan penyewaan bis yang masih menggunakan metode manual dalam mengelola pesanan, jadwal, inventaris kendaraan. Dalam era digital seperti saat ini, penerapan teknologi informasi dalam bisnis menjadi sangat krusial. Sistem informasi yang dirancang khusus untuk penyewaan bis dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Dengan sistem yang terintegrasi, perusahaan dapat mengelola data pelanggan, jadwal penyewaan, ketersediaan bis, dan transaksi pembayaran dengan lebih mudah dan akurat. Yang kedua, landasan teori. Sistem informasi adalah sistem yang diciptakan oleh manusia dan terdiri dari berbagai komponen dalam organisasi untuk mencapai tujuan utama, yaitu menyajikan informasi. Sistem ini dalam suatu organisasi memenuhi kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasional, bersifat manajerial, dan mendukung kegiatan strategis organisasi. Selain itu, sistem ini juga menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak eksternal tertentu. Saat ini, baik instansi swasta maupun pemerintah memanfaatkan teknologi untuk mengolah data yang sebelumnya diproses secara manual dan mengubahnya menjadi bentuk komputerisasi yang mempermudah proses entry dan pencarian data yang tersimpan dalam database. Di sini landasan teorinya ada web browser, ada PHP atau personal homepage, ketiga ada hypertext markup language atau HTML, dan yang keempat ada MySQL. Yang kelima ada diagram use case, keenam ada diagram context level atau diagram flow DFD dan IRD. Yang ketiga ada hasil identifikasi. Identifikasi masalah. Di sini masalah utamanya yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah kurang efisiennya sistem penyewaan bus pariwisata yang masih dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan ketidakteraturan dalam pendataan dan transaksi, serta menyulitkan pelanggan untuk melakukan pemesanan tanpa harus datang langsung ke lokasi. Penyebab masalahnya yaitu ada sistem penyewaan bus yang kurang efisien, kesulitan pelanggan dalam melakukan pemesanan bus, ketidakteraturan dalam pendataan dan transaksi, dan peningkatan permintaan sewa bus yang tidak diimbangi dengan layanan. Penyebabnya ada pendataan transaksi dilakukan secara manual, karena pelanggan harus datang langsung ke lokasi penyewaan, dan kurangnya integrasi data dan informasi serta sistem konvensional yang tidak mendukung layanan optimal. Titik keputusannya, ini dirancang untuk memastikan setiap langkah dalam proses penyewaan bus dilakukan dengan teratur dan transparan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Titik kepuasan dalam sistem penyewaan bus pariwisata melibatkan beberapa langkah kunci, seperti yang dijelaskan dalam use case diagram dan activity diagram atau yang kita kenal dengan bagan alur atau flowchart.
Yang pertama ada pada tahap awal, baik pengguna maupun admin harus login ke dalam aplikasi untuk mendapatkan akses fitur-fitur yang tersedia. Pengguna perlu memasukkan username dan password yang valid untuk memastikan keamanan dan privasi data. Setelah login, admin bertanggung jawab untuk mengelola data terkait penyewaan bus. Ini mencakup pengelolaan informasi tentang tipe bus yang tersedia, data bus yang mencakup spesifikasi dan kondisi bus, serta tujuan wisata yang dapat dipilih oleh pelanggan. Admin juga bertugas untuk mengecek pesanan yang masuk dan memverifikasi data pengguna yang terdaftar. Pengguna yang sudah login dapat melakukan pemesanan bus melalui aplikasi. Proses ini melibatkan pengisian data diri pengguna, pemilihan tipe bus yang diinginkan, serta menentukan tujuan wisata. Sistem ini akan memberikan informasi mengenai ketersediaan bus dan estimasi biaya sewa. Setelah pemesanan selesai, pengguna diarahkan untuk melakukan pembayaran. Pengguna dapat memilih metode pembayaran yang tersedia, melakukan transfer, dan mengunggah bukti transfer sebagai konfirmasi. Dan sistem akan memverifikasi pembayaran dan memberikan notifikasi kepada pengguna mengenai status pembayaran. Personil kunci. Di sini personil kuncinya adalah individu yang memiliki otoritas atau tanggung jawab dalam merancang atau mengelola suatu proyek, serta mereka yang berperan dalam kegiatan rekrutmen, pengumpulan data, dan pengelolaan. Ini juga mencakup mereka yang bertanggung jawab untuk menjaga privasi atau kerahasiaan data peserta. Di sini ada beberapa personel kunci dari proyek yang saya buat sesuai judulnya, yaitu penyewaan bus. Yang pertama ada admin, kedua user, yang ketiga manajer IT, dan yang keempat ada customer support. Selanjutnya yang keempat ada sistem yang berjalan yang berisi proses bisnis, kegiatan operasional, dokumen, atau formulir. Yang pertama ada uraian prosedur. Untuk pelanggan, bisa login menggunakan akun pelanggan. Kalau tidak ada, bisa register dulu atau membuat akun dulu. Selanjutnya, memilih tipe bis, memilih jadwal keberangkatan, dan mengisi data diri. Selanjutnya, setelah itu, bis telah dipesan dan akan menerima cetak bukti. Selanjutnya, admin login menggunakan akun admin dan mengelola riwayat data pelanggan serta pemesanan bis dan mencetak bukti pemesanan dari pelanggan yang telah memesan. Di sini ada bagan alirnya atau flowchartnya. Telah saya buat. Selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi di sini untuk sistem penyewaan bus pariwisata berbasis web dimulai dengan direktur utama yang memimpin keseluruhan operasi dan bertanggung jawab atas keputusan strategis. Di bawahnya ada manajer operasional yang mengawasi operasional harian. Struktur ini dibagi menjadi beberapa divisi, yaitu ada manajer IT, manajer pemasaran, manajer keuangan, dan customer support manager. Manajer IT bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan sistem IT, termasuk pengembangan dan keamanan sistem informasi. Admin berada di bawah manajer IT dan mengelola data penyewaan bus serta memverifikasi pesanan. Manajer pemasaran mengembangkan strategi pemasaran, dibantu oleh staf pemasaran. Manajer keuangan mengelola keuangan perusahaan, dibantu dengan akuntan yang mencatat dan melaporkan keuangan. Dan terakhir ada customer support manager, memastikan pelanggan mendapatkan layanan yang memuaskan dengan bantuan customer support yang menangani pertanyaan dan keluhan pelanggan. Pengguna atau pelanggan berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka yang dirancang oleh tim IT untuk memesan bus. Struktur ini dirancang untuk mendukung operasi yang lebih efisien dan pelayanan optimal kepada para pelanggan. Di sini ada analisis kelemahan sistem menggunakan metode features. Di sini ada dari performance. Di sini ada masalahnya, di sini pemecahannya. Selanjutnya ada information, ada ekonomi, ada control, ada efisiensi, dan yang terakhir ada
Dan yang terakhir tadi ada service. Di sini kebutuhan sistem yang setelah saya buat melalui use case diagram. Pertama ada register, admin kalau user bisa login, kalau tidak bisa login, tidak punya akun, buat akun dulu. Di sini admin bisa mengelola tipe bus, mengelola data, nambah tujuan, mencek pesanan, dan mengelola data user. Di sini user bisa mengisi data diri, cari tujuan, sewa bus, dan memesan. Di sini ada pemodelan sistem atau DFD dari pelanggan, melakukan pesanan dan menerima konfirmasi. Selanjutnya, sistem akan mengelola pesanan dan data bus dan membuat tujuan yang telah dipesan. Admin selanjutnya memverifikasi data dan mengelola sistem ke database. Dan database-nya di sini didesain menggunakan IRD. Di sini IRD yang saya buat ada tabel pelanggan, tabel admin, tabel bus, tabel pemesanan, tabel tujuan, dan tabel pembayaran. Selanjutnya ada desain antarmuka atau database-nya. Selanjutnya ada desain antarmuka pemakai yang terdiri dari struktur database. Di sini struktur database yang daripada ke-6 tabel yang ada di IRD tadi. Di sini ada yang pertama tabel pelanggan, ada tabel admin, tabel bus, tabel tujuan, tabel pemesanan, dan tabel pembayaran. Selanjutnya ada desain input. Di sini untuk input login sama saja antara admin dan user, tapi berbeda ketika setelah loginnya. Di sini ada input penyewaan bisnya. Selanjutnya desain menunya kurang lebih hampir sama untuk tampilan menunya, dan bis yang sudah di-input atau pelanggan yang telah mengisi melalui aplikasi. Ini tampilannya kira-kira. Selanjutnya desain output. Maaf, karena laptopnya kentang menjadi ngeblur. Dan terakhir ada daftar pustakanya. Mungkin sekian, hanya ini yang bisa saya sampaikan atas laporan yang telah saya buat. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.